vaksin ini dikategorikan berhasil. Kalau berhasil berarti Januari sudah bisa diproduksi. Nah, diproduksi kita lakukan namanya multitasking. Sambil produksi ratus juta vaksin, vaksin yang minggu itu sudah ada, tanpa nunggu lama, itu sudah langsung diberikan. Tapi didahulukan kepada tenaga kesehatan dan dokter, supaya mereka sambil nolongin COVID ini di tubuhnya sudah imun kan. Nah setelah golongan dokter dan tenaga kesehatan, baru kelompok-kelompok lain lah, kira-kira begitu. Jadi doakan saya sehat, saya lancar, sehingga vaksin dikategorikan berhasil, diproduksi Januari, dan Anda termasuk yang bertanya tadi, mungkin tahun 2021 sudah bisa disuntik sehingga badannya bisa kebal terhadap COVID. Siap, insya Allah Kang. Ini ada pertanyaan menyambung yang barusan tadi Kang. Home visit itu kan tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana Kang Emil menanggapi hal itu dan untuk menjamin keamanan orang-orang yang di home visit sama guru-guru tadi Kang? Kan di Jawa Barat kebijakan semua guru harus diswab, Mbak. Semua kegiatan belajar mengajar dalam sisi gurunya harus bebas COVID. Bagaimana mengukur bebas COVID? Gurunya dites. Contohnya di Cimahi, dia zona hijau. Terus mau buka tatap muka, kita swab dulu, ternyata gurunya ada yang positif. Maka rencana buka sekolah akhirnya nggak jadi kan. Nah ini juga sama, yang ikutan inovasi guru keliling ini akan kita tes, memastikan dia bersih dan tidak terpapar, baru kita laksanakan. Oke, harus dipastikan aman itu tadi ya Kang, karena udah di swab dulu ya. Kang Emil, ini ada juga yang beberapa memberikan sorry kapal lewat. Gak apa-apa Kang, santai. Ini beberapa juga memberi semangat kepada Kang Emil. Kira-kira ada nggak sih Kang pesan yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang terus memberi support untuk Kang Emil, terlebih setelah Kang Emil langsung terjun memberi contoh setelah menjadi relawan? Ya, intinya kita hidup oleh takdir Allah, pernah hidup di tahun 2020. Tahun yang paling sulit dalam hidup kita semua orang. Tahun yang penuh penderitaan, oleh karena itu dibutuhkan rasa semangat, kebersamaan. Karena betul-betul nggak bisa ngandelin pemerintah, rakyatnya abe gitu ya. Atau rakyatnya disiplin, pemerintahnya juga nggak proaktif. Ini betul-betul persis kayak perang, makanya. Coba kalau kita lagi di medan perangan, emang diam-diam aja kan enggak, harus gerak, harus nyumbang apalah tenaganya, hartanya, ilmunya, apa gitu. Kalau Anda tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya tenaga, minimal Anda menyumbang disiplin, menjauhi jadi korban. Kira-kira gitu kan. Ibarat kalau film-film di Hollywood ada zombie-zombie kira-kira kan. Kalau Anda nggak bisa merangin, ya minimal jauhilah si zombie itu. Nah sama juga, kalau kita nggak bisa bela negaranya dengan harta, ilmu, tenaga, minimal kita jauhi supaya jangan disergap dan menjadi korban oleh musuh yang tidak terlihat. Nah, jadi kuncinya sebenarnya hanya itu. Kedua, dalam suasana batin orang stres, orang marahnya banyak, kita selalu seperti hadis ya, bicaralah yang baik atau diam, atau saya tambahi, postinglah yang positif atau tahan. Karena manusia itu kan terdiri dari dua sisi, ada sisi baik, ada sisi buruk kan. Ada pepatah mengatakan, di dalam tubuh kita itu ada dua serigala, serigala baik dan serigala jahat. Siapakah yang serigala yang menang? Yaitu serigala yang sering dikasih makan. Jadi kalau kita sering ngasih makan kebaikan, maka yang menang adalah sisi baik kita. Tapi kalau kita sering mengiyahkan sisi negatif kita, julid kita, nyinyir kita, itu yang menang nanti sisi buruk kita. Nah, mohon diingatlah kira-kira ya, teori serigala baik, serigala jahat itu mencerminkan hari ini. Kalau kita menahan diri, hanya posting yang positif, diskusi yang menyemangati, saling mendoakan, itu akan menjadi kekuatan batin. Saya hanya minta doa, kenapa? Karena saya nanti akan dihisab oleh keputusan-keputusan saya. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan
semua keputusan yang saya tanda tangani itu semua membawa rakyat saya dalam ridho Allah. Saya tuh sedih karena takut semua keputusan ini banyak jeleknya, banyak mudorotnya kan, karena surga kalau pemimpin tidak adil ya dia masuk neraka duluan. Nah, jadi mari saling mendoakan yang baik-baik. Dan tadi membahas COVID kurangi dengan kacamata politik karena pasti bising ya, repot, marah. Kita gunakan membahas COVID ini dengan kacamata kemanusiaan atau kacamata ilmiah, sehingga yang dibahas adalah semangat, solutif, toleransi, solidaritas, dan lain-lain. Itu isi hati saya buat kawan-kawan yang melihat dan mendengar. Tetap semangat dan mudah-mudahan endingnya sudah dekat. Dengan istilah tadi, mari disiplin sambil nunggu vaksin. Siap. Kang Emil, terakhir nih Kang, banyak banget yang nanyain soal ARKA. Kang Emil kan mengangkat ARKA menjadi anak itu di Hari Anak Nasional 23 Juli kemarin. Nah, apa sih Kang yang mendasari hal itu? Itu kan ada suatu hal yang gestur yang mulia sekali. Itu gimana Kang? Dan sekarang kan ada ARKA, apa aja yang berubah sih Kang? Ya, saya itu sebenarnya kan sekarang saya punya anak kandung 2, satu laki-laki, satu perempuan. Anak-anaknya udah gede, nggak bisa dipangku-pangku. Kalau dicium-cium suka marah, suka malas gitu. Jadi kita kehilangan momen-momen seperti itulah. Terus waktu wali kota Bandung sekitar 3 tahun lalu, saya memutuskan yuk kita punya anak ketiga sama Bu Cinta kan. Udah sepakat, tiba-tiba minggu depannya dapat surat dari Pak Jokowi. Isinya adalah Anda dipilih sebagai teladan keluarga berencana, siap-siap mendapatkan rencana keteladanan. Jadi keren banget. Dan syarat keluarga berencana kan cuma 2 anak. Akhirnya gara-gara dapat rencana menambah anak, saya batalkan. Dalam perjalanannya sampai hari ini, Ibu Cinta sakit ya, sakit urusan penyakit perempuan lah kira-kira, sehingga akhirnya betul-betul tidak bisa menambah keturunan lagi ya. Nah, yang tadinya sempat bisa menjadi tidak bisa secara permanen. Nah, oleh karena itu kita memutuskan untuk menambah anggota keluarga kita. Halo, Kang Emil. Maaf, ada koneksi lagi ya. Okay. Kebetulan yang ARKA takdirnya juga. Nah, lucunya gini Mbak, Bu Lia itu pengennya perempuan. Jadi waktu kita datang ke panti asuhan, kita itu ngobrol-ngobrolnya dengan anak-anak bayi di zona perempuan gitu. Lagi sibuk-sibuk lucu-lucuan dengan zona perempuan, tiba-tiba ada bayi kecil laki-laki di zona laki-laki kayak mencari perhatian gitu, wajahnya itu kayak mupeng. jadi mata saya akhirnya konsentrasi terbelah antara nemenin Bu Cinta di zona perempuan atau memperhatikan si anak bayi laki-laki. Nah, anak bayi laki-laki itulah yang akhirnya takdirnya ya, gara-gara dia ada di momen itu, lihat-lihat ke kita kayak pilih aku kira-kira begitulah mungkin ya. Akhirnya ya kita pilih bayi laki-laki itu. Terus kita beri nama Arkana Aidan Misbah. Arkana itu artinya banyak ya, ada api hangat, ada pemimpin, tapi sebenarnya juga singkatan Arkana, anak Ridwan Kamil dan Atalia. Oke, siap Kang. Arkana kalau nggak salah artinya tadi cahaya yang hangat dan menyinari dunia ya Kang. Ya, dan sekarang dia punya akun sendiri, udah 46.000 followers. Itu yang bikin akunnya siapa Kang? Anak saya yang perempuan. Oke. Nah Kang,
respon dari Zara dan Emril gimana Kang saat Kang Emil dan Ibu Atalia mengangkat Arkana? Waktu mereka masih SMP, mereka nggak mau punya tambahan adik. Mungkin takut atensinya tergeser gitu ya. Tapi setelah mereka SMA, yang perempuan, Erilnya sudah mahasiswa, justru mereka yang mendorong agar keluarga ini lebih hangat, lebih. Makanya Zara yang perempuan itu sekarang jadi tukang ronda, suka tidur di kamar Arkana, nemenin kalau bangun malam-malam kan, terus ngasih susu dan lain sebagainya. Semua ikutan rame-rame lah. Tapi dia akhirnya suasana rumah tuh jadi berubah. Yang tadinya tidak ada pusat perhatian, sekarang kemana-mana semua orang mencari pusat orbit baru, itu yang namanya Arkana tadi. Dan ya saya menghimbau ya, buat orang tua yang mampu, mari ikuti apa yang saya lakukan, karena ada ribuan anak-anak yang tidak seberuntung Arkana menunggu hati para orang tua yang mampu terketuk hatinya untuk mensejahterakan dan menjadikan anak itu seorang yang bermanfaat. Banyak cerita anak yang dibuang, anak yang terlantar, setelah besarnya ada yang jadi CEO, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi apa gitu. Dan yang menyemangati kami kan dalam Islam itu ada hadis Mbak dari Rasulullah SAW, barang siapa mengurus anak yatim, maka di surga keluarga itu akan dekat denganku seperti dekatnya jari tengah dan jari telunjuk aku. Kira-kira gitu. Nah, itu yang akhirnya memperkuat, mudah-mudahan gara-gara Arkalah kami bisa dekat Rasulullah di surga. Ya Robbal Alamin. Amin. Kang Emil, terima kasih banyak atas semua tauladannya dan semua hal-hal baik yang udah disampaikan di live ini. Tapi sayangnya nih Kang, kita ada keterbatasan waktu, jadi kita nggak bisa ngobrol-ngobrol lebih lama lagi gitu. Kenapa Kang? Nah, saya mau cek Arkanya masih bisa ke sini nggak? Oh boleh Kang, kalau Arkanya mau tampil lagi. Penutup. Ya, kira-kira itulah. Mudah-mudahan saya sih gini ya. Politik itu hanya sementara Mbak. Saya itu inginnya pokoknya happy, bahagia, lahir batin ya. Jadi kalau nanti nggak jadi gubernur ya, saya tetap jadi arsitek, jadi orang yang santai, yang rileks gitu. Insya Allah. Pamit dulu. Udah mandi, semakin gemei. Gemei katanya. Gemei. Dadah kakak tuh. Dadah. Kang Emil, terima kasih banyak. Arka, ya, sama-sama. Salam untuk Ibu Atalia dan anak-anak di rumah Kang. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jangan kapok ya Mbak, kalau ada topik-topik lain. Siap, insya Allah. Siap Kang. Kita ketemu di lain kesempatan ya Kang Emil. Terima kasih banyak untuk waktunya.